Ya, oke. Apa kabarnya ini? Ketemu lagi ya pada mata kuliah matematika diskrit gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang aljabar Boolean gitu ya dan rangkaian ekuivalen gitu. Oke, baik, ini kita langsung mulai saja gitu ya. Nah, oke, di sini aljabar Boolean dan rangkaian ekuivalen gitu. Nah, jadi aljabar Boolean ini ya, ini terdapat teori-teori aljabar Boolean yang merupakan aturan dasar gitu ya. Jadi di situ kan ada hubungan antar variabel Boolean. Nah, aturan ini digunakan untuk memanipulasi ya, ataupun menyederhanakan ya. Kalau manipulasi ini kan mungkin ada kali, tambah dan lain-lain ya, dioperasikan lah gitu. Dan menyederhanakan suatu rangkaian logika ke dalam bentuk yang bervariasi gitu ya. Nah, bentuk variasi nanti kan tujuannya itu misalkan hanya ada satu rangkaian yang hanya gerbang N saja atau gerbang OR saja gitu. Oke. Nah, ini rangkumannya aljabar Boolean dapat dirangkum dalam bentuk-bentuk berikut ya. Ini dalil-dalil Boolean postulat gitu ya. Kalau hanya satu ya, postulat 1 B1 ya, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ini tak pasti ya, dia diabaikan saja karena satu inputan begitu. Nah, kalau dioperasikan dengan yang postulat 2 itu 0 N ini kan ya, titik ini N ya, 0 N 0 sama dengan 0 atau kali ya gitu ya. Terus yang postulat ketiga 1 plus 1 sama dengan 1 ya, atau 1 ini kan plus to OR ya, gerbang OR ya, atau OR 1 sama dengan 1. Nah, terus postulat 4 B4 0 plus 0 ya, ini OR ya, mewakilkan OR gitu, sama dengan 0. 1 N1 sama dengan 1 ini untuk postulat 5. Terus postulat 6 1 N0 sama dengan, dibolak-balik sama ya, 1 N0 atau sama dengan ekuivalen ya, 0 N1 sama dengan 0. Nah, ini N atau kali gitu ya kalau di apa itu untuk memanipulasinya. Terus postulat 7 juga sama, ini berlaku hukum substitutif ya, 1 plus 0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, itu rangkuman dari Boolean postulat gitu ya. Nah, oke, aljabar Boolean. Nah, ini di logika proposisi juga ada ya. Ya, ini juga rangkuman dari aljabar Boolean. Ini hukum kumulatif ya, teorema 1, hukum kumulatif. A plus B sama dengan B plus A, sama saja ya, dibolak-balik sama. Oke, terus ANB ini bacanya A kali atau ANB ya. Sekali lagi, ini tanda ini OR, ini tanda ini N. ANB sama dengan BNA, sama saja ini. Gitu ya, dibolak-balik ya, kumulatif. Terus hukum asosiatif ya, teorema yang kedua. Nah, oke. Associative law atau hukum asosiatif, A plus B itu sama juga dengan
A plus B plus C itu ya bolak-balik sama, walaupun kurungnya dipindah ya, A plus B plus C. Terus yang hukum asosiatif kedua, ANB, NC itu ya sama juga, ANB dalam kurungnya walaupun dipindah ke BC. Itu ya. Terus ini di teorema ketiga, hukum distributif. Nah, kayak gini ya, kita pernah. Jadi ini kalau A kali B plus C itu kan juga sama dengan A kali B dulu, terus ditambah A kali C gitu ya. Nah, ini sama ya. Atau ini ANB plus C itu sama dengan ANB plus ANC gitu. Nah, oke. Terus yang kedua pada distributive law, hukum distributif. Nah, ini A plus B NC itu sama juga dengan A plus B NA plus C gitu ya. Ini hukum distributif ya. Di ini dulu ya. Nah, ini yang di dalam kurung dikali. Kalau kali ya dikalikan satu-satu dulu, atau tambahkan satu-satu dulu. Terus hukum identity ya. Pada teorema keempat itu A plus A itu sama dengan A ya. Kalau ANA sama dengan A. Nah, itu untuk identitas ya. A plus A sama dengan A, ANA sama dengan A. Sedangkan untuk hukum negasi ya, negation law, A inverse dalam kurung ya, itu sama dengan A inverse. Nah, invert gitu ya. Ini di A aksen ya, atau inverse ya, dibalik sama saja gitu ya. Terus A aksen double, aksen itu sama dengan A ya, A aksen sama dengan A. Terus hukum redudan ya, pada teorema ke-6 A or B NB itu sama dengan A ya. Ya, ini ya, kan ada pengulangan ya. A or A NB sama dengan A. Terus yang kedua ANA or B sama dengan A. Nah, ini untuk redudan ya, hukum redudan ya. Terus teorema ke-7, 0 plus A sama dengan A ya. 1 NA sama dengan A, 1 or A sama dengan 1, 0 or N 0 NA sama dengan 0 ya. Itu teorema ke-7 ya. Nah, oke. Terus yang ke-8 ya, ke-8 ya, A inverse atau A aksen ya. A inverse plus A sama dengan 1. Terus yang A inverse N A sama dengan 0 ya. Ini aljabar booleannya. Teorema ke-9, A or B A or A inverse NB itu sama juga atau ekuivalen dengan A or B ya. Nah, terus yang A inverse or B itu ekuivalen atau sama dengan ANB. Nah, oke. Nah, terus yang hukum De Morgan, teorema De Morgan ya, A or B inverse, ini dua-duanya ya, dua-duanya di inverse coret ya. A or B inverse sama dengan A inverse and B inverse. Nah, itu yang De Morgan. Terus yang De Morgan kedua yang pakai N ini ya, A and B inverse sama dengan A inverse or B inverse gitu. Nah, itu aljabar boolean ya. Oke, terus sekarang pada
rangkaian ekivalen. Ekivalen nanti bisa ini yang aljabar boolean diterapkan, itu ekivalennya apa gitu ya. Jadi untuk mendesain rangkaian logika ya, misalkan pada tipe IC tertentu, nah kita seringkali diminta untuk menggunakan salah satu gerbang saja gitu ya. Misalkan gerbang not N ya, not N atau not OR ya. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan desain tersebut ya, untuk melakukan desain tersebut maka diberi rangkaian ekivalen dari gerbang not N dan NOR sebagai berikut ya. Jadi nanti di ekivalennya apa gitu ya. Oke, itu contoh ya. Nah, oke. Nah, ini kan simbolnya ini A OR B inverse sama dengan A inverse B inverse. Nah, ini gambarnya gerbang OR ya, tapi ini di inverse di depan sini. Nah, ini A OR B inverse ya, seperti ini. Jadi NOR sama dengan inverse N. Terus dengan hukum De Morgan itu ekivalennya sama dengan A inverse N B inverse. Nah, tapi ini dilihat inverse-nya di sini, bukan di depan ya. Persatu ya. A di inverse sendiri, B di inverse sendiri gitu. Jadi NOR sama dengan inverse N ya. Terus berikutnya kesamaan inverse. Ini A dibalik ya. Ya, A dibalik ini. A dibalik menjadi A inverse, itu ekivalennya kalau ke gerbang OR ya, di A AA ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, nah ini di ini ya, hukum identitas ya, A OR A sama dengan A, ANA sama dengan A ya, bisa diterapkan di sini. Nanti ini kalau masuk A nih, A itu kan sama dengan A, tapi ini di inverse. Nah, jadi ini satu inputan bisa dibuat dua inputan dengan gerbang OR ya. Terus ini juga ya yang N ya, ANA kan sama dengan A ya. Di sini A masuk sini, tapi di inverse menjadi A inverse. Ini kesamaan inverse. Nah, oke. Terus yang De Morgan satunya lagi, gerbang not N sama dengan inverse OR ya. ANB inverse ini simbolnya seperti ini ya. Kalau yang atas ini kan tadi A OR B inverse ya, kalau ini ANB inverse ya. ANB inverse itu sama dengan A inverse OR B inverse, jadinya seperti ini gambarnya. Nah, oke. A ini di inverse dulu, dibalik menjadi A inverse. Ini juga B dibalik, B inverse OR ya, A inverse OR B inverse. Nah, itu sudah disebut kesamaan ekivalen ya. Nah, oke, ini contoh ya. Contoh. Jadi ada satu rangkaian yang diminta untuk menjadi gerbang N saja gitu ya. Rangkaian di bawah ini menjadi rangkaian yang terdiri dari gerbang not N saja. Nah, yang belum not N yang C ini kan ya, maka kesamaannya adalah seperti ini ya. C ya, ini not N ya, ini satu input ya, ini dipecah ya. Ini sama juga kan, CNC sama dengan C ya, yang ini ya. Oke, yang bawah ini. Terus diminta untuk menjadi not NOR saja, not OR ya. A inverse ini A OR semua ya, yang belum OR kan yang ini masih not N ya, N ya kalau ya.
Ini or sekarang diminta untuk and ya. Nah, oke, jadi ini inverse-nya atau ekivalennya menjadi ini gitu ya, dengan hukum De Morgan tadi gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh untuk kesamaan inverse atau ekivalen yang digunakan untuk membentuk suatu gerbang logika. Jadi kalau dalam IC itu kan dia hanya menggunakan tipe IC tertentu menggunakan not n saja, ada yang menggunakan ke n saja. Oke, itu penjelasan tentang rangkaian ekivalen ya. Oke, semoga bermanfaat dan mudah memahami ya. Oke, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, itu penjelasan tentang aljabar Boolean dan rangkaian ekivalen ya. Jadi pada pembahasan ini akan saya jelaskan tentang pembuktian dengan aljabar Boolean gitu kan ya. Oke, nah ini soal yang tadi sudah saya bahas. Ini akan dibahas tentang bagaimana implementasinya dari aljabar Boolean. Ya, oke, ini kan persamaannya ya. Ini persamaannya. Oke. Ini persamaannya, kemudian nanti persamaan itu dibuktikan apakah benar atau tidak ya. Oke. Saya tulis dulu fungsinya ya. Jadi fungsinya ini berarti f sama dengan NB ya, ANB inverse ya. Oke, terus ada lagi ini C inverse ya. Ini N lagi C inverse, tapi ini di inverse ada ini ya. Oke, ini seperti ini kan. Nah, ini sebenarnya fungsinya seperti itu. Terus yang bawah kalau saya tulis fungsinya juga, ini berarti f sama dengan a n b inverse gitu ya. Terus ini c ya, c ya. Ya, ini c n c gitu ya. Terus C N C inverse gitu ya. Nah, seperti ini ya. Terus ini ada N, ini di N kan seperti ini. Nah, ini sebenarnya seperti ini gitu ya. Kita buktikan dengan aljabar Booleannya. Nah, oke. Kalau seperti ini berarti ini bisa berlaku hukum De Morgan kan ya. Hukum De Morgan A N B inverse itu bisa menjadi A inverse or B inverse. Ya, ini sebagai A, ini sebagai B. Maka ini menjadi A B inverse-nya double gini. Terus kemudian ini menjadi OR. Ya, menjadi OR, terus ini C-nya juga double inverse ya. Nah, double inverse itu namanya negasi ganda ya. Jadi A itu sama dengan A. Nah, ini hukum negasi ganda. Nah, ini kalau seperti ini berarti A NB terus or C gitu ya. Ini ANB or C. Oke, itu seperti itu ya. Ini penyederhanaan fungsinya. Kalau yang bawah, nah ini yang bawah ini juga sama ya.
Ini C, NC sama dengan C ya. Masih kita lihat di sini. Nah, oke, ini tadi negasi ganda ya, ANA sama dengan A. Terus yang ini A or AA, ANAA gitu ya. Nah, ini identity ya. Kalau C, NC tadi berarti sama dengan C. Nah, oke. Oke, berarti ANB. Oke, ini masih gini. NC gitu ya. Terus ini dengan hukum boolean kan bisa juga ya dipecah ya menjadi hukum boolean tadi yang ini A ini B gitu ya. Berarti menjadi AB ini double inverse ya. Ini berubah menjadi OR C inverse. Nah, ini hukum negasi ganda juga yang ini ya. Maka menjadi, ini saya taruh sini aja ya, A B N OR ya, OR C. Maka ini sama gitu ya. Oke, ini setara, dan ini juga bisa dibuktikan dengan boolean ya, aljabar boolean ya, ini sama ya. Oke, itu untuk pembuktiannya ya, yang nomor 1 ya. Oke, ini bisa diperhatikan ulang ya, untuk biar lebih paham gitu ya. Oke, sekarang dan ya nomor 1, 2 ya, diminta untuk menggambarkan, merubah menjadi gerbang NOR saja gitu ya. Oke, ini kan OR, ini N ya. Ini tidak berbeda gitu ya. Kita buat setara gitu ya. Jadi misalkan untuk di tipe-tipe IC tertentu itu kan di sini hanya menggunakan satu gerbang ya, IC tipe A atau tipe B gitu ya, menggunakan gerbang OR saja. Nah, ini diminta ubahlah rangkaian di bawah ini menjadi rangkaian yang hanya terdiri dari gerbang NOR saja. Nah, kesetaraannya yang ini, yang inverse N itu setara dengan NOR ya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, ini bisa kesetaraannya sudah ada ya. Nah, ini NOR, ini N-nya gitu ya. Oke, yang ini kesetaraannya itu ya. Oke, jadi dari ini menjadi ini, jadi setaranya yang ini ya. Nah, oke. Sekarang bisa dibuktikan lagi dengan aljabar boolean gitu ya. Oke, aljabar booleannya ini. Jadi ini saya tulis dulu ya, untuk fungsinya F sama dengan apa gitu. Ini berarti ini gambarnya salah ya, yang ini aja ya. Oke, ini salah, saya pakai yang ini saja. Jadi gambarnya A or B inverse ya. Inverse gini ya. Terus ada lagi di sini CD inverse, ini dihubungkan dengan N ya. Nah, ini berarti nanti titik ya. Oke, ini berarti yang dianggap yang inputan 1, ini inputan 2,
dengan CD ya, C or D inverse ya. Oke, ini ada N nya. Oke, ini inverse-nya sebelum masuk. Kalau sudah masuk di atas. Ini fungsinya ya, A or B A or B inverse ya, A or B inverse atau inverse gitu ya. Ini nanti double inverse ini. Nah, oke, terus yang ini yang kedua. Ya, kalau yang ini berarti ini jelas-jelas sudah ya. Berarti A or B ya. Or B inverse. Terus ini dinorkan lagi ya. Oke, CD ya. C pakai plus ya. Oke, terus ini seperti ini. Nah, oke. Jadi setelah saya tulis fungsinya, bisa dibuktikan dengan aljabar boolean ya. Oke, itu sampai itu. Sebentar, ini saya lihat dulu. Ya, ya sambil dipahami, dimengerti lah gitu ya. Oke, sekarang dengan hukum Demorgan desain ya. Hukum Demorgan kan bunyinya seperti ini. A ini A or B ya. Hukum Demorgan inverse itu sama dengan atau setara dengan A inverse N B inverse. Nah, ini terus satunya lagi yang N ya, A N B inverse itu sama dengan A or B inverse. Nah, itu hukum De Morgan. Kita bisa gunakan untuk menjawab ini ya, persamaan ini. Ya, kalau ada persamaan yang ini berarti hukum negasi ganda juga ya. A double inverse sama dengan A. Nah, maka yang ini itu bisa ditulis A or B N C or D ya, gitu ya. Oke, ini hasil akhirnya dengan menggunakan hukum negasi ganda kan gitu kan. Oke, berikut yang ini, yang kedua ini dengan hukum boolean ya, De Morgan ya. Jadi A or B ya, or ini inverse ya, terus ini C, ini D ya. Inverse. Nah, maka dengan De Morgan ini bisa menjadi A ya, A or B double inverse ya, kan mencah ya. Terus ini menjadi
N, C, or D. D, double inverse ya. Dengan ini hukum negasi ganda, maka menjadi ini ya, A. Oke, menjadi ini ya. Saya taruh sini biar sama. A or B, N ya gitu ya, kan menjadi N ya, N, C, or D. Nah ini, oke, sama ya. Nah ini dikatakan kan setara ya, setara bisa dibuktikan dengan gambar, dan setara bisa juga dibuktikan dengan hukum aljabar Boolean ya. Oke, itu semoga dengan penjelasan ini Anda cepat paham ya. Intinya adalah Anda juga tahu nih aljabar Boolean. Nah, ini ada hukum De Morgan ya, hukum negasi, hukum identitas, distributif, asosiatif, kumulatif, dan lain-lain ya. Oke, itu saja. Saya rasa silakan dilihat-lihat lagi kalau belum paham. Ya, oke, sekian dan semoga Anda paham ya dengan penjelasan tadi. Terima kasih gitu ya.